Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Randy Fudo. Kali ini gue akan membacakan zodiak untuk teman-teman yang di bulan Desember, baik untuk karir maupun untuk percintaannya. Dan untuk kali ini gue tetap menggunakan tarot yang biasa gue pakai ketika gue syuting. Sekarang ini gue pakai Mystic Tarot, Mystic Palette Tarot. Mystic Palette Tarotnya dimana biasalah dari Ciro Marchetti. Ini kotaknya, kemudian ini bukunya gitu ya. Dipesan custom ketika dia menjual, mungkin dalam 2-3 tahun atau mungkin 5 tahun lagi baru ada versi marketnya. Jadi untuk sementara, kalau bagi yang penasaran pengen punya tarot yang sama dengan yang gue punya ini, ya pakai Mystic Palette Tarot itu pesan langsung di Ciro Marchetti gitu ya. Minimal selama ini sih dalam sekitar ya 5 tahunan 6 tahunan lah baru ada yang versi mass marketnya. Kalau sekarang masih yang dia print sendiri, dia produksi sendiri gitu ya. Oke, kalau teman-teman juga suka dengan acara ini, ingat untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan kalau ada masukan-masukan, kalau kira-kira permintaannya perlu ada konten apa lagi, tulis di komen. Dan juga ingat untuk ya follow IG gue juga di @fudo untuk yang bahasa Inggris dan Randy Fudo untuk yang bahasa Indonesia. Dan juga untuk yang artikel seputar tarot bisa di randyfudo.com. Dan juga untuk yang artikel seputar astrologi tapi yang bahasa Inggris bisa coba ke astrofudo.com gitu ya. Dan untuk yang bagian konsul nanti ada link WA-nya kalau ingin tertarik untuk konsul gitu ya. Oke, tanpa perlu lama-lama lagi, yuk kita langsung masuk ke zodiak pertama. Ya, sekarang kita akan mulainya pertama-tama dengan zodiak Aries terlebih dahulu. Aries, kalau untuk karir kita kocok dulu. Oke, keluarnya Page of Swords, Knight of Swords, dan Four of Pentacles. Oke. Teman-teman Aries. Teman-teman Aries di sini kayak menunjukkan untuk orang-orang yang berkarir maupun yang punya bisnis sendiri atau usaha sendiri. Ini sangat amat sangat disarankan. Ini ada semacam peluang baru untuk dikejar bisnis ataupun di karir. Peluang ini mungkin memang bukan datang di Desember, tapi baru terrealisirnya baik dalam artian ya let's say kerjaan baru atau project baru atau tanggung jawab baru itu mungkin baru terrealisir mungkin Januari, tapi sudah mulai kelihatan nih ancang-ancangnya untuk ada peluang baru di bulan Desember ini untuk soal berhubungan dengan karir di Page of Swords ini. Dan di sini kayak menunjukkan memang ini akan memerlukan fokus yang cukup tinggi untuk teman-teman Aries agar bisa mengerjakan peluang tersebut. Jadi semua yang sudah dipelajarin, semua yang sudah sudah didapat lah baik dari secara teori maupun jam terbang, sudah waktunya untuk diaplikasikan ke proyek baru tersebut nantinya. Nah kemudian cuma di kartu Four of Pentacles ini kayak menunjukkan untuk agak bersabar, karena meskipun peluangnya sepertinya tampak menarik, proyeknya sepertinya tampak menyenangkan, bisa membuat karirnya melompat atau gimana, ternyata memang di sini butuh kesabaran karena memang peluangnya bagus, tapi untuk perkembangannya mungkin akan sangat perlahan tapi stabil gitu ya, perlahan tapi stabil. It's a good news sebenarnya, itu sebenarnya sesuatu yang baik karena memang kan banyak tuh beberapa peluang tuh memang ada yang naiknya cepat tapi habis itu jatuh juga cepat. Kalau ini lebih ke sesuatu yang konsisten, naiknya sedikit demi sedikit, stabil, dan istilahnya tidak mudah untuk dijatuhin, tidak mudah untuk turun gitu ya. Jadi ya hindarin untuk ekspektasi dapat reward yang segera atau reward yang cepat, karena ini adalah peluang yang sifatnya investasi, menabung, istilahnya menabung karena baik pelan-pelan gitu ya. Kemudian kita lihat untuk yang percintaan buat anak-anak yang Aries. Karena memang Aries kan memang salah satu kekurangannya mungkin soal konsistensi dia agak kurang ya. Jadi semangat di awal, beberapa bulan kemudian ya mungkin agak-agak gitu, agak turun. Nah kalau ini peluang nih memang mesti
menguji kesabaran Aries sih untuk supaya bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Kemudian untuk yang percintaan, let's see. Untuk yang percintaan, kartunya High Priest, ya, ada kartu High Priest, Page of Cups, sama Knight of Cups. Oke. High Priest ini lebih kayak menunjukkan buat Aries yang sudah punya pasangan, sudah menikah atau gimana atau semacamnya. Ini kayak menunjukkan kamu sudah punya banyak pengalaman dalam relasi. Kamu sudah punya banyak hal-hal yang sudah makan asam garamnya relasi lah. Karena itu apapun kondisi relasi kalian yang sekarang, sebaiknya perlu dikembangin lagi, karena memang ada tanda-tanda atau kondisi-kondisi kemungkinan relasinya mungkin agak jenuh gitu ya. Jadi memang Aries sedapat mungkin di bulan Desember lebih ke refresh kembali ininya gitu. Sementara buat yang belum punya pasangan, ini di sini sangat disarankan ya, ambil ada inilah, ada kayak semacam ini yang baru, ada kayak semacam peluang baru untuk dapat pasangan baru, begitu ya. Peluang ini sebaiknya segera diambil dan hindari untuk sampai benar-benar dilewatkan begitu saja. Ya, sekarang kita akan membahas untuk yang zodiak Taurus. Taurus baik untuk yang karir maupun yang percintaan. Oke, sekarang yang karir dulu. Desember 2022. Oke, Taurus lagi-lagi keluarnya sih High Priestess, kemudian 4 pedang atau 4 of Swords sama 5 pedang atau 5 of Swords. Ini kayak menunjukkan untuk yang Taurus untuk seputar karir. Ini sebenarnya kayak menunjukkan secara intuisi, secara insting Taurus sudah mengerti langkah berikutnya seperti apa. Apa yang mesti dilakukan, langkah tegas apa lepas dari apapun masalah di karirnya Taurus ini saya menunjukkan secara intuisi atau secara insting sudah waktunya untuk mengambil sikap atau mengambil keputusan, baik itu keputusan entah pindah karir atau minta gaji, minta naik gaji atau semacamnya. Intinya apapun masalah, kendalanya atau tantangannya sudah waktunya untuk mengambil keputusan secara intuisi. Hanya saja Taurus memang di kartu 4 of Swords ini kan pemuja stabilitas ya. Jadinya tuh memang cenderung takut, mudah, bukan takut sih, tapi kayak ragu, bener nggak ya kalau gua ambil keputusan gini malah jadinya tuh jadi bagus, bener nggak ya kalau gua melakukan ini hasil sesuai dengan harapan. Dan di sini kayak menunjukkan sebenarnya ini bukan masalah, ternyata ini bukan di bulan Desember ini bukan masalah benar atau enggaknya, bukan masalah langkahmu yang akan kamu ambil ini tepat atau enggaknya, melainkan apapun langkah yang Taurus ambil ini justru malah sangat wajar. Jadi kalau memang waktunya untuk ambil keputusan, sebaiknya ambil keputusan secepat mungkin. Karena kalau Taurus tidak mengambil peluang itu atau Taurus tidak mengambil keputusan itu, orang lainlah yang akan ngambil. Jadi ini kayak seakan-akan ada situasi memang di 5 pedang ini Taurus ini memang benar-benar kalau bisa ada peluang dan sudah waktunya untuk diambil, sebaiknya segera diambil, bukan ditungguin, bukan kayak ragu nanti berhasil atau enggak. Sebaiknya diambil, berhasil nggak berhasil setidaknya bukan orang lain yang ngambil peluang itu, begitu sih. Jadi jadikan dirimu orang pertama untuk yang ngambil peluang tersebut. Intinya sih seperti itu. Atau jadikan dirimu orang pertama yang membuat keputusan itu di lingkungan kerja atau di karirmu, bukan orang lain, ya. Sementara kalau untuk yang relasi ini agak lucu. Mestinya sih agak lucu sih. 3 kartu. Keluarnya Hangman, 10 tongkat, 4 koin, gitu ya. Hangman ini kayak menunjukkan sudah waktunya Taurus untuk mencoba pendekatan yang lain dalam hal relasi, mencoba pendekatan yang baru, pendekatan yang unik,
sebuah pendekatan yang mungkin unorthodox atau bukan yang biasa. Taurus kan selama ini kan dalam relasi juga cukup cenderung main aman, mainnya mau yang stabil-stabil. Sebaiknya ambil peluang yang pendekatan yang berbeda dibandingkan biasanya, karena di kartu 10 tongkat ini juga akan menunjukkan untuk pendekatan yang stabil, pendekatan yang biasa-biasa aja, pendekatan yang surefire atau pendekatan yang pasti dapat, atau pendekatan untuk yang dalam relasi baik yang sudah punya pasangan atau belum yang katanya pasti bisa lancar, ternyata untuk saat ini di bulan Desember itu belum menghasilkan, justru malah semakin membebani atau semakin memberi dampak yang cenderung negatif untuk Taurus di bulan Desember ini. Apalagi di kartu 4 koin ini kayak menunjukkan ya, ini sebenarnya ada sedikit kaitan dengan karir sih. Karir memang Taurus perlu mengambil keputusan yang agak berbeda dibandingkan biasanya, tapi progresnya dari karir ini di bulan Desember cenderung lambat atau bahkan hampir tidak ada progres yang berarti sebenarnya. Mumpung secara kerjaan, secara karir di bulan Desember ini Taurus belum ada progres atau perkembangan yang berarti, sebaiknya memang untuk fokus untuk waktu dan perhatian memang lebih difokuskan untuk relasi, mencoba hal yang baru di dalam relasi, baik dalam artian mencoba hal yang baru agar relasi yang sekarang ini yang sudah punya pasangan ini tetap bisa bertahan atau bahkan berkembang, atau mencoba bagi yang belum punya ya mencoba untuk melihat calon-calon gebetan baru yang ada kalanya mungkin belum sesuai atau sengaja dibuat berbeda dengan apa yang Taurus harapkan, gitu ya. Sekarang kita akan coba untuk yang zodiak Gemini. Zodiak Gemini adalah zodiak yang memang katanya sih suka banyak ngomong gitu ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang Gemini. Untuk yang Gemini kita lihat untuk karirnya, dan sekarang juga untuk yang relasinya. Untuk yang karirnya, keluarnya Gemini itu adalah Page of Swords, 7 Cups, dan King of Wands. Gemini kalau untuk karir sebenarnya sih ini lebih kayak menunjukkan mirip kayak Aries, ada semacam peluang baru di Desember ini, baik peluangnya itu untuk mengimprove pekerjaan yang ada, mengimprove karir yang sekarang ada saat ini, ataupun memang untuk dalam artian konteks bagi yang belum kerja untuk dapat kerjaan baru. Bedanya dibandingkan Aries, Gemini ini adalah peluangnya cenderung atau peluang untuk berkembangnya itu banyak alternatif. Alternatifnya banyak banget, saking banyaknya Gemini suka pusing sendiri gitu ya. Justru di sini sarannya apa? Karena banyak alternatif, ada beberapa alternatif yang Gemini bisa ambil di bulan Desember, apalagi terrealisir nanti Januari nanti. Ini kayak menunjukkan sebelum Gemini mengambil peluang tersebut, coba konsul ke orang-orang atau praktisi-praktisi di karir yang sama yang sudah lebih duluan, yang sudah lebih berpengalaman dari kamu gitu ya. Entah gimana insight dari orang-orang yang sudah punya pengalaman, sudah lebih punya jam terbang dibandingkan kamu, itu bisa membantu mendapatkan informasi yang berharga sebelum, atau bahan pertimbangan yang berharga sebelum Gemini mengambil keputusan mau ngambil peluang yang mana. Itu untuk karir. Sementara untuk yang relasi, ini ada kartunya Knight of Swords, 2 of Wands, sama Tower. Ini di bulan Desember Gemini memang ada kemungkinan secara relasi itu ada kemungkinan tuh memang kayak, terutama bagi yang sudah punya pasangan ya, ada kemungkinan relasinya itu sedang tanda kutip diuji, dalam artian ya Gemini punya ekspektasi tertentu, ternyata relasinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan saat di bulan Desember ini. Alhasil ada keinginan untuk melihat alternatif yang lain untuk yang sudah punya pasangan. Buat yang belum punya pasangan pun ketika lagi gebet seseorang, ternyata gebetannya ini nggak sesuai ekspektasi nih.
Justru di sini kayak ada semacam tanda kutip keinginan untuk mencoba cari yang lain lah gitu ya, mencari jabatan yang lain. Tapi saran di sini malah justru kartu The Tower ini kayak ini kalau Gemini menuruti ini gini ya. Kalau memang relasinya toksik memang sudah sepantasnya untuk diakhiri gitu ya. Tapi kalau ternyata relasinya nih baru sebatas belum sesuai dengan ekspektasi kamu, tapi dia tidak toksik, justru malah konstruktif, tapi memang belum sesuai dengan ekspektasi kamu, sebaiknya ditahan dulu, sabar dulu. Kenapa? Di sini kartu Tower kayak menunjukkan sekali Gemini ada keinginan untuk ke lain hati, itu progresnya cepat dan di luar dugaan. Dan justru ini kan ada kain gambar petir yang menyambar bahkan sampai kena ke emosi, bahkan sampai kena ke fondasi gedung ya. Ini kayak menunjukkan justru apa yang Gemini dapatkan saat ini itu secara tanpa disadari itu bisa memenuhi kebutuhan kamu gitu ya, bisa memenuhi kebutuhan kamu meskipun kamu mungkin nggak sadar gitu. Dan dari sini ketika kamu memilih mencoba mengalihkan fokus perhatian ke yang lain, ke orang lain, justru prosesnya gampang ketahuan, pasti ketahuan. Kalau istilahnya Gemini itu ke hati yang lain, ketahuan, terutama bagi yang sudah punya pasangan gitu ya. Dan yang kedua, ketika orang yang Gemini deketin atau ketika pasangan Gemini mengambil sikap untuk menjauh, justru malah Gemini malah nyesel sendiri. Karena ternyata ya tanpa disadari tadi ada beberapa hal mendasar yang ternyata sudah mereka penuhi untuk Gemini. Ya suka ya, namanya juga kan nyesel kan selalu belakangan ya. Jadi kali ini benar-benar hati-hati. Bedakan antara belum sesuai dengan ekspektasi dengan yang aslinya itu sudah mendapatkan apa yang Gemini mau, tapi karena sudah terbiasa malah jadinya tidak dirasa sebagai kebaikan lagi. Gitu ya. Sekian untuk zodiak Gemini, dan sekarang kita akan berangkat ke zodiak berikutnya. Ya, sekarang kita akan membacakan untuk zodiak Cancer. Zodiak keempat ya, zodiak Cancer seperti apa? Kemudian kita keluarin di kartu untuk yang karir maupun percintaan. Baik. Cancer untuk yang karir, keluarnya Justice 11, 21 ini The World ya. Kemudian ini Hierophant atau pemimpin agama. Cancer untuk karir di bulan Desember ini semacam menunjukkan apapun yang kamu tabur di periode-periode sebelumnya, di bulan-bulan sebelumnya, ini sudah waktunya menuai. Dan ini kartu The World ini kayak menunjukkan akhir dari perjalanan karir kamu untuk Desember. Maksudnya bukan berarti selesai, bukan berarti tidak bekerja lagi, tapi ini kayak menunjukkan di bulan Desember ini kayak menunjukkan apapun yang Cancer lakuin ini sudah memetik hasilnya, sudah mulai bisa dinikmati, dampaknya seperti apa, efeknya seperti apa. Alhasil ketika ditanyain apakah masih bisa berkembang lagi di tempat sekarang atau di karir yang sekarang, untuk bulan Desember ini selama dalam waktu yang mungkin agak cukup lama, mungkin belum bisa berkembang lagi. Jadi memang dalam hitungan beberapa bulan ke depan, karirnya Cancer yang sudah diusahakan jauh-jauh waktu sebelumnya, hasilnya bisa dinikmatin, tapi memang sudah sampai situ dulu. Jadi memang karirnya nanti akan cenderung flat dulu, karena memang istilahnya sudah memenuhi hasilnya gitu ya, sudah sesuai dengan itu. Kalaupun memang jadi kalau memang sebelumnya Cancer sudah berusaha dan ternyata hasilnya bagus, Desember sampai beberapa bulan ke depan akan cenderung memetik hasilnya. Tapi kalau misalnya Cancer mungkin agak malas-malesan atau hasilnya nggak terlalu gimana proses mengerjainnya, dan ternyata hasilnya di bawah ekspektasi, ya untuk beberapa bulan ke depan akan masih seperti itu terus, karena memang secara periode, secara momentum memang belum waktunya untuk dikembangin lagi atau memulai lagi sesuatu yang baru gitu ya. Kemudian untuk yang relasi, keluar kartunya tuh Four of Wands, kemudian Five of Cups sama
8 poin, 8 of coins. Ini agak lucu lagi, dimana 4 of coins kayak menunjukkan soal sebuah relasi untuk Cancer sebaiknya memang sudah mulai ke fase yang stabil. Jadi bagi yang sudah punya pasangan ya cenderung stabil untuk bulan Desember. Bagi yang sedang menggebet, ini kayak menunjukkan kepastian. Apakah gebetan ini memang beneran suka dengan kamu seorang Cancer, atau justru dia tuh sebenarnya nggak terlalu suka. Apapun itu, hasilnya dan kepastiannya sudah ada di bulan Desember ini. Dan 5 of Cups ini kayak menunjukkan justru karena relasinya cenderung stabil, cenderung sudah kelihatan hasilnya kemana, ini godaan nih Cancer. Jadi cenderungnya tuh pengen ngeliat yang lain, karena ngeliat yang lain bukan dalam artian yang rumput tetangga lebih hijau lah, atau mungkin ada semacam rasa bosan, ada semacam rasa jenuh, karena perasaan sudah mendapatkan apa yang dia mau gitu ya, baik dalam relasi yang sudah punya pasangan maupun yang belum. Karena itu bagi yang sudah punya pasangan, terutama untuk yang Cancer, sebaiknya ketika pasangan yang saat ini kondisinya sudah baik-baik saja, walaupun memang jenuh, mungkin dialihkan waktu dan perhatiannya untuk mengerjakan hal lain, entah sama-sama mengerjakan sesuatu, kembali ke pekerjaan, atau semacam pelan-pelan kembali menggali kembali, memperkuat relasi secara perlahan, entah dengan jalan-jalan bareng atau istilahnya melakukan kegiatan bersama-sama dengan pasangan. Sementara kalau yang belum punya pasangan ya sebaiknya mulai melancarkan proses untuk PDKT lebih intens ataupun menyatakan perasaan setidaknya. Karena apapun yang terjadi di bulan Desember ini, lepas dari Cancer diterima atau ditolak setelah menyatakan perasaan, cenderungnya sih ketika dicoba lagi di bulan yang sama ditambah dengan sedikit usaha lagi, semestinya sih bisa dapat gitu ya. Sekian buat yang Cancer. Sekarang kita akan maju ke zodiak berikutnya, yaitu ke zodiak Leo. Zodiak Leo untuk yang karir dan untuk yang relasi. Untuk yang karir ada The World, kemudian The World ya, kemudian Queen of Wands sama Ace of Wands. Untuk yang Leo secara karir ini sederhana, ini mirip dengan Cancer justru, tapi ini lebih ekstrim atau lebih tegas sebenarnya. Intinya kayak menunjukkan karirnya sekarang ini sudah sampai mentok untuk bulan Desember ini. Untuk bulan yang Leo ya, apapun yang kamu kerjakan saat ini sudah mulai ada hasilnya, sudah di fase akhir dari perjuangan lah, fase akhir dari perjuangan karirmu. Apapun itu hasilnya ya terima dengan lapang, dengan tangan terbuka, kemungkinan sih dihargain. Hanya saja gini, kalaupun pekerjaan yang ternyata kurang dihargain sebagaimana mestinya, setelah Leo berusaha semaksimal mungkin, ini justru Ace of Wands ini kayak menunjukkan waktunya untuk, karena kewajiban atau sisi ini sudah selesai di karir sana, waktunya untuk ganti karir atau waktunya untuk punya tempat, waktunya untuk mulai mempertimbangkan alternatif tempat kerja atau karir yang baru, begitu sih. Jadi ini sekali lagi buat yang Leo ini, fase untuk perjuangnya sudah selesai, sudah mendapatkan fase hasil, memetik hasil sih. Jadi kalau diterima atau enggaknya, kalau diterima syukur, berarti ada karir berkembang dan tidak ada yang bisa kita lakukan lagi gitu loh. Tapi kemudian kalau ternyata enggak, tidak diterima atau justru malah tidak dihargai sebagaimana mestinya, ya pertimbangkan untuk mulai mencari alternatif tempat kerja yang lain. Sementara kalau buat yang relasi kan Justice, kemudian Death, kemudian ada Page of Swords. Ini terutama untuk yang Leo yang belum punya pasangan, belum married gitu ya. Pesannya Desember ini, lihat secara objektif bagaimana pasanganmu, bagaimana gebetanmu. Kalau memang ada sesuatu yang Leo tidak puas
dan itu cukup fatal. Apabila setelah diomongin berkali-kali ternyata orangnya tidak mau berubah, maka sebaiknya relasinya disudahi saja. Ini kan soal Desember ini kayak momentum untuk perubahan signifikan untuk relasinya Leo. Makanya kalau memang relasinya masih bisa dipertahankan, ya pertahankan, dan itu bisa berkembang. Tapi kalau ternyata secara objektif tidak bisa dipertahankan, pasangannya Leo secara komitmen sudah berkali-kali melanggar, ya secara objektif sebaiknya mulai mencari yang baru. Kenapa? Karena once sekali Leo ini mencoba mengakhiri hubungan yang saat ini, kartu Page of Swords sih kan menunjukkan nanti langsung ada datang atau bertemu atau mendadak sadar gitu ya, ada alternatif calon pasangan lain yang ternyata lebih worth dibandingkan pasangan yang sekarang. Kalau yang sudah menikah sudah ini mungkin bukan dalam artian divorce, tapi kayak dalam artian bicara empat mata, kalau masih bisa diperbaiki ya. Nah, atau kalau memang situasinya baik-baik saja ya sudah. Bagaimana caranya supaya kehidupan rumah tangganya tetap berkembang, tapi berkembangnya itu dalam arah yang lebih baik gitu sih ya. Sementara kalau buat yang ternyata rumah tangganya mungkin agak ada kesulitan, bagaimana? Ambil solusi secara seobjektif mungkin untuk yang Leo. Kunci sih di situ. Oke. Sekian buat yang Leo. Kemudian untuk yang Virgo, zodiak Virgo bagaimana? Ya, Virgo untuk karir, kemudian untuk relasi. Oke. Untuk karir, Magician, Nine of Cups ya, Nine of Cups sama Three of Wands ya. Magician menunjukkan karirnya secara umum. Untuk yang Virgo, kamu tahu apa yang mesti dilakuin, kamu sudah tahu seluk-beluk karir kamu seperti apa, kendalanya di mana, sisi bagusnya dan potensinya gimana, kekurangan seperti apa sudah tahu. Waktunya menggunakan segala pengetahuan yang kamu dapatkan di karirmu tersebut. Hindarin untuk nunggu pasif kayak di Three of Wands ini. Jadi kayak sebisa mungkin kamu sudah banyak mempelajari apa yang kamu perlu pelajarin di karir kamu yang sekarang. Waktunya untuk mempraktekkan, mengimplementasikan apa yang kamu pelajari tersebut di karirnya. Hindarin untuk nunggu peluang, hindarin untuk pasif. Waktunya jemput bola alias mencari peluang atau menjemput peluang yang ada. Kamu sudah punya bekal yang cukup, tinggal dijalankannya saja ya. Buat yang belum bekerja pun ini kayak menunjukkan kamu sudah tahu bagaimana cara melamar pekerjaan yang baik, sudah tahu bagaimana cara mengimpress HRD yang baik seperti apa. Buat yang cari bisnis, kamu juga sudah tahu bisnis yang baik itu seperti apa, bisnis yang perlu dikerjakan, yang pengen kamu kerjakan seperti apa. Tapi hindarin itu hanya sampai di teori di kepala aja. Waktunya untuk diimplementasikan ide-ide kamu gitu ya. Sementara kalau buat yang relasi, kartunya tuh sih King of Cups, High Priestess sama Three of Swords. Ini sebenarnya semacam peringatan buat teman-teman Virgo. Kemungkinan Desember Virgo ada semacam godaan, entah dari lawan jenis atau orang-orang yang mungkin Virgo sebelumnya pernah Virgo suka di sebelum punya pasangan yang sekarang gitu ya. Nah, sarannya justru malah gunakan intuisimu. Anehnya di bulan Desember kalau Virgo main hati atau mencoba melirik ke yang lain, kalau yang itu yang sudah punya pasangannya, itu cenderungnya sih akan ini, kartu Three of Swords ini akan cenderung ketahuan, mudah dengan amat sangat cepat ketahuan. Jadi bulan Desember ini untuk yang sudah punya pasangan gak usah aneh-aneh dulu. Jangan berpikir aneh-aneh, jangan berkehendak yang pengen coba yang lain. Ini sangat bahaya, mudah ketahuan. Tapi buat yang belum punya pasangan juga sama. Sebenarnya ini kayak menunjukin Desember ini konsisten dulu dengan apa yang Virgo inginkan, dengan siapa yang Virgo gebet, konsisten dulu. Karena sekali
Virgo setelah gebet satu orang tertentu dan kemudian dia ternyata Virgo suka nih sama nih orang, tapi ternyata tetap mencoba alternatif lain, dan ternyata Virgo malah bingung mau milih yang mana, justru malah ketahuan kalau orang yang Virgo gebet itu diduain tuh sangat ketahuan. Dia sih begitu. Jangan menduain orang dulu deh untuk di bulan Desember ini, gitu ya. Sekian buat yang zodiak Virgo. Kita lanjut ke zodiak berikutnya. Ya, sekarang kita akan lanjut ke zodiak Libra. Gimana karir dan relasi untuk Libra ya. Libra. Baik, untuk yang Libra yang soal karir, keluarnya strength ya, strength, kemudian 10 cards atau 10 of cups sama page of sword, page of wands. Untuk yang Libra sebenarnya karir Desember ini agak unik sih sebenarnya sih, dimana ini kayak menunjukin apapun yang Libra inginkan di karir sebaiknya mulai kerjakan. Hindari untuk terlalu takut atau ragu bagaimana kedepannya seperti apa atau gimana, karena ingat, karena ternyata ya apapun yang Libra lakukan karir di bulan Desember ini, keputusan apapun yang diambil justru ini malah sangat mempengaruhi relasi Libra dengan orang-orang lain, terutama keluarga, teman-teman dekat dan semacamnya. Justru malah keputusan Libra ini justru malah didukung sama teman-teman sekitar. Jadi hindari untuk sampai ragu-ragu kalau ngambil keputusan di karir yang ada saat ini ya, karena memang baik lagi sudah didukung oleh orang-orang yang dekat atau orang-orang yang memahami Libra ini gitu. Dan page of wands ini kayak menunjukkan justru ketika Libra itu menjadi jelas apa yang dia mau, menjadi tahu dia mesti ngapain, dia mengambil sikap dengan apa yang dia lakukan saat ini atau apa yang terjadi dengan karir saat ini, dia tuh mengambil sikap, justru nanti akan ada peluang-peluang baru yang akan datang karena tumben-tumbennya Libra lebih tegas daripada biasanya di bulan Desember ini. Intinya bulan Desember ini kayak momentum Libra cenderung lebih tegas daripada biasanya dalam dunia karir, dan ketegasan tersebut menarik orang-orang untuk melakukan kerjasama atau menawarkan peluang-peluang baru untuk Libra ya. Kemudian untuk yang relasi keluarnya sih 5 pedang, di Empress sama 4 of wands ya, 4 of wands. Relasi ini kayak menunjukin, terutama buat yang belum punya pasangan, buat teman-teman Libra, ini kayak menunjukkan bagi Libra yang sedang masih ngegebet, persaingannya mungkin akan sangat gede gitu ya. Justru malah di sini sangat disarankan nggak usah terlalu ngoyo dalam mengejar seseorang, karena kenapa? Justru malah orang itu bisa ngelihat sih ketika dirimu terlalu ngoyo, justru dia malah nggak akan terlalu berharap. Justru ketika Libra ini mengejar seorang dengan bawa santai, bawa tenang, bawa chill, mencoba mengejar sebagaimana sewajarnya, sebagaimana mestinya saja, itu malah banyak yang mau sama si Libra ini. Keep cool intinya ya. Dan Libra di sini, apapun pasangan yang kamu dapat di bulan Desember ini adalah pasangan yang cenderung stabil emosinya, cenderung bisa dipegang, bisa mau berkomitmen lah untuk teman-teman Libra. Sementara buat yang sudah punya pasangan, ini kayak menunjukkan orang luar akan mencoba mengkompor-komporin situasi relasi kalian. Artinya gitu ya, artinya agak beda ya. Orang luar cenderung, bagi yang sudah punya pasangan, orang luar cenderung akan mengkompori situasi relasi kalian. Kalau kalian bisa bertahan dengan baik, satu, pasangan Libra cenderung akan menghargai dan lebih respect terhadap komitmen yang sudah kalian sepakati sebelumnya, dan rumah tangga relasi kalian juga cenderung lebih stabil gitu ya. Intinya asalkan bisa bertahan dari kompor-komporan atau isu-isu dari orang yang sudah kasih tahu, yang sudah sebar-sebar, itu semua nyaman ya.
Libra sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke Scorpio. Scorpio seperti apa? Scorpio ini untuk yang karirnya, dan ini untuk yang relasinya. Untuk karir ada 10 tongkat, Wheel of Fortune, sama Page of Swords. Ini sih menunjukin karir yang Scorpio ini lagi banyak hal yang perlu dia kerjain. Saking banyaknya jadi keteteran. Hanya saja meskipun ini keteteran di karir di bulan Desember ini, semuanya cenderung memberikan hasil yang cukup oke, atau hasil yang sesuai dengan effortnya lah. Nah, sarannya palingan tetap gunain berbagai, kan Scorpio kan sudah mendapat atau mengetahui lah bagaimana cara membuat pekerjaan yang secara lebih disiplin. Gunakan logika tersebut, gunakan sistem cara kerja yang disiplin tersebut, stick dengan jadwal yang ada, stick dengan jadwal kerjaan yang ada. Alhasil semuanya bisa diselesaikan, semuanya bisa dihandle ya. Tapi balik lagi, syaratnya ya baik Scorpio disiplin gitu ya. Kemudian untuk yang relasi keluarnya 7 koin, 7 of coins, 7 of swords, sama 10 of swords. Ini kayak menunjukkan buat yang Scorpio, baik yang relasinya sudah punya pasangan maupun yang belum, ini kan menunjukkan memang bulan Desember mungkin untuk harapan untuk mendapatkan sesuatu yang romantis atau semacamnya memang belum terlalu bisa diwujudkan, atau mungkin karena diharapnya tuh selama ini kan ada hype liburan, musim liburan. Justru bos Scorpio mungkin di musim-musim liburan ini, ketika dia ada ekspektasi ada sesuatu yang bisa mendekatkan Scorpio dengan orang lain, atau mendekatkan Scorpio dengan pasangan yang sudah ada saat ini, atau improve atau mengembangkan atau mendekatkan relasi yang ada, ternyata di sini bilangnya sabar. Desember ini belum ada perkembangan yang berarti untuk relasi, karena perhatian Scorpio cenderungnya baik lagi ke karir tadi, cenderungnya masih kerjaan, sehingga ya apapun segala peluang yang bisa mengembangkan atau improve relasi mungkin belum bisa dilakukan saat ini, karena yang saking sibuk itu. Yang penting di kartu Knight of Swords ini dijelasin ke pasangan, Scorpio menjelaskan ke pasangan atau ke gebetan kalau misalnya bulan Desember ini mungkin menjadi sangat sibuk dibandingkan biasanya, sehingga ketika sibuk ya mohon agak mungkin dihormatin, dihargai, semacamnya seperti itu. Karena toh kesibukannya ketika Scorpio mendapatkan rezeki juga kan buat pasangan juga ya. Sekarang selesai buat yang Scorpio, berikutnya kita baca yang Sagittarius. Sagittarius untuk yang let's say ini karir, ini percintaan. Untuk yang karir keluarnya Judgment, 5 of Coins atau 5 of Pentacles, sama King of Cups gitu ya. Judgment ini buat Sagittarius ini kayak menunjukkan sebenarnya apa yang ibaratnya sih tabur tuai, tanam tuai gitu ya. Apa yang sudah dikerjakan ini kita mulai memetik hasilnya. Jadi kalau selama ini mungkin Sagittarius agak sedikit mungkin sebelumnya di karir agak dikerjain orang, atau dibohongin orang, atau di backstab segala macem, ini adalah momentum dimana orang-orang itu untuk yang memperlakukan Sagittarius seperti itu, ini adalah momentum dimana mereka akan mendapat karmanya. Jadi ya sudah, salah sendiri kan menghalangi atau menghambat prosesnya, progresnya Sagittarius gitu. Dan kartu 5 of Pentacles ini kan menunjukkan, apalagi King of Cups ini kan menunjukkan di karir juga buat Sagittarius kemungkinan di bulan Desember secara keuangan agak ketahan, agak lebih kurang daripada semestinya.
Dan King of Cups ini kayak menunjukkan tidak ada salahnya untuk meminta bantuan ke orang lain atas masalah yang kamu hadapin. Five of Cups ini tidak mesti selalu berarti kesulitan keuangan juga sih, tapi kesulitan sumber daya yang lain atau kesulitan materi yang lain. Makanya King of Cups ini akan menunjukkan waktunya untuk menggunakan koneksimu sebagai seorang Sagittarius. Siapa tahu dari sekian banyak koneksimu ada yang bisa membantu karirmu atau membantu kerjaanmu, ya. Sementara untuk soal relasi, keluarnya Two of Pentacles, Four of Pentacles untuk 12 poin, sama Five of Cups. Untuk relasi buat Sagittarius mungkin ada kaitan dengan karir tadi, secara keuangan atau secara materi mungkin memang lagi ketat. Karena lagi ketat ya sudah, hindari untuk terlalu boros-boros, dan sebaiknya memang spend sesuatu atau belanja sesuatu yang memang buat Sagittarius cukup penting. Meskipun teman-teman Sagittarius mungkin melihatnya si Sagittarius ini teman-teman yang lain itu kayak enaknya bisa kemana, bisa keluar, bisa traveling, bisa jalan-jalan, bisa menikmati hidup. Justru di sini sangat disarankan kali ini pengelolaan keuangannya lebih ketat deh, karena akan ada cukup banyak beberapa pengeluaran yang tak terduga. Dan kalaupun Sagittarius menjelaskan itu ke pasangan atau ke gebetan, mereka cukup mengerti kok, dan mereka akan bisa memberikan jalan alternatif supaya tetap kalian bisa jalan bareng, tetap relasi terjaga, tapi tidak terlalu merepotkan atau tidak terlalu menguras keuangan Sagittarius, ya. Sekian untuk bacaan Sagittarius kali ini, dan kita akan lanjut ke zodiak berikutnya. Ya, sekarang kita akan membacakan untuk zodiak Capricorn bulan Desember 2022. Gimana Capricorn? Kita lihat ini untuk karirnya, dan ini untuk relasinya. Capricorn, karirnya King of Cups, kemudian Ten of Pentacles, dan juga Knight of Swords. Ini menunjukkan arti sederhana buat karirnya Capricorn di bulan Desember, dengan koneksi-koneksi, dengan bantuan teman-teman atau lingkungan sekitar, atau bosmu atau semacam itulah ya, atasan atau apa. Capricorn akan menemukan peluang yang cukup bagus yang berhubungan dengan materi, dan istilahnya memang dapat pilihan runtuh lah, dapat penghasilan yang cukup besar di sini. Tinggal ini secara karir ya, tinggal Capricorn kan sebelumnya kan sudah punya komitmen, misalnya kalau punya penghasilan bisa nanti buat dialokasikan kemana saja. Nah, itu kabar baiknya tadi dapat bulan dulu ya. Kabar mungkin bukan yang nggak baik amat, tapi sebenarnya positif juga sih. Berapapun nilai yang materi yang Capricorn dapat, kemungkinan besar itu untuk memenuhi berbagai komitmen yang Capricorn sudah buat sebelumnya. Misalnya buat bayar something yang jumlahnya cukup besar, atau invest sesuatu yang Capricorn sudah komitmen, kalau punya duit sekian maka saya akan invest untuk hal ini gitu loh. Jadi berbagai komitmen atau janji yang sudah Capricorn buat, yang sudah Capricorn ucapkan atau Capricorn buat sebelumnya, dia sudah dapat bantuan dari langit nih. Jadi waktunya untuk ditepati segala komitmen tersebut, maupun segala ya rencana-rencana yang Capricorn sudah buat sebelum-sebelumnya, dan itu sumber daya materi itu bukan untuk digunakan buat foya-foya gitu ya. Kemudian untuk relasi keluarnya Four of Cups, Three of Cups, sama Hierophant. Secara relasi ini sebenarnya nggak ada masalah yang berarti, justru melancar-lancar saja. Cuma memang Capricorn mungkin cenderung akan jenuh, karena ya relasinya kan begitu-begitu saja di bulan Desember ini. Justru ini kayak menunjukkan waktunya Capricorn untuk menyegarkan suasana relasi yang ada, baik yang sudah punya pasangan maupun yang belum. Di sini sih kayak menunjukkan kalau Capricorn secara aktif punya ide, punya keinginan untuk memperbaiki, mengimprove atau mendekati seseorang. Ini Desember ini adalah waktu yang tepat, karena di bulan Desember ini Capricorn cenderung secara karisma, secara daya tarik
sebenarnya itu sedang cukup tinggi, tapi tingginya itu karena sisi Capricorn yang bukan karena sisi romantisnya, tapi karena sisi dia ini orang yang cukup konsisten, karena sisi keep cool-nya, karena sisi prinsipnya yang cukup kuat. Itu yang lebih membuat Capricorn itu lebih banyak perhatian untuk di bulan Desember ini. Jadi secara relasi sebenarnya secara relasi sih baik-baik saja, cuma memang kayak waktunya untuk mulai ada disegurkan kembali secara relationship, nggak ada yang aneh-aneh. Dan buat yang single, balik lagi buat Capricorn single ya karismanya sedang naik karena sisi prinsipnya yang kuat, sisi konsistensinya dalam mengerjakan sesuatu, gitu ya. Selanjutnya kita mulai membacakan untuk yang Aquarius. Aquarius ini untuk karirnya dan ini untuk relasi. Untuk karirnya keluarnya Six of Swords, Five of Cups, sama Two of Swords. Oke. Ini kayak menunjukkan untuk yang Aquarius, Six of Swords ini menunjukkan karir Aquarius mungkin di bulan Desember tidak sebagus bulan November. Intinya sih gitu. Mungkin lagi ada halangan, lagi ada hambatan, sehingga Aquarius cenderung melihat di bulan Desember ini kok kerjaan orang lain kok kayaknya lempeng-lempeng aja, kok susah banget ya. Kok kayaknya kerjaan di orang lain kok fine-fine aja, baik-baik saja, kok gua susahnya kok begini amat gitu ya. Justru ini kayak semacam saran di bulan Desember ini, sangat disarankan Aquarius untuk memilah-milah mana kerjaan yang memang merepotkan tapi ada hasilnya, secara objektif ada hasilnya, sama kerjaan mana yang merepotkan dan tidak ada hasilnya sama sekali. Hasilnya di sini kan tidak selalu berarti dapatin duit atau materi gitu ya, tapi entah penghargaan atau promosi atau peluang lainnya. Ini memang sudah waktunya di bulan Desember ini Aquarius untuk memisah dan memotong, mengeliminir, mengkat berbagai aktivitas kerja yang ternyata secara objektif tidak ada manfaatnya sama sekali ya. Kemudian buat yang relasi keluarnya Page of Wands, The Moon sama King of Cups. Ini cukup menarik sih, dimana Page of Wands ini kan menunjukkan secara relasi mungkin belum ada yang terlalu gimana, tapi ini justru apalagi Page of Wands sama The Moon sama King of Cups ini kayak menunjukkan buat yang sudah punya buat yang belum punya pasangan, ini adalah relasi yang kemungkinan besar bisa didapat dari dunia kerja atau dari kerjaan yang baru. Itu kalau yang Aquarius yang belum punya pasangan. Sementara kalau yang sudah punya pasangan, ini kayak menunjukkan pasangan yang sekarang itu bisa diperbantukan atau bisa diminta bantuan untuk membantu atau mendukung kerjaan yang sedang kamu lakukan saat ini. Dan justru pasangan akan cenderung senang ketika dia ikut dilibatkan untuk kerjaanmu, meskipun mungkin cuma sedikit gitu ya. Tapi buat yang belum punya pasangan sebenarnya sih ini lebih bagus, karena ini kayak nunjukin peluang dapat ya gebetan atau semacamnya dari lingkungan kerja atau dari kegiatan profesionalmu ya. Sekian buat yang Aquarius. Sekarang kita akan membacakan untuk yang zodiak Pisces. Yang Pisces ini untuk karir dan ini untuk relasi. Oke, untuk yang karir Pisces 4 Cups, Page of Cups, Nine of Cups. Intinya secara karir, let's say gini, Pisces karirnya sebenarnya baik-baik saja. Di bulan Desember justru dia malah agak jenuh karena
belum ada sesuatu yang baru lagi yang menantang gitu ya. Sementara Page of Cups ini kayak bawaannya pengen mencari peluang baru, padahal di Desember ini lebih kayak menunjukkan istirahat dulu, senang-senang dulu, kerjanya nanti lagi, atau mencari peluang barunya nanti lagi. Buat yang belum dapat kerjaan ini juga kayak menunjukkan tetap apply kerjaan, tapi take a break. Jadi hindari untuk terlalu ngoyo untuk apply pekerjaan saat ini. Ini waktunya lebih ke untuk istirahat dan refleksi. Apa saja yang sudah Pisces lakukan, apa saja kekeliruan yang sudah dilakukan, dan bagaimana memperbaikinya, termasuk apa saja yang Pisces sudah lakukan dan ternyata berhasil, gitu ya. Sementara buat yang relasinya, keluarnya King of Pentacles, 5 tongkat, Five of Wands, dan Ten of Cups. Secara relasi di bulan Desember ini, Pisces mungkin secara materi sangat berkecukupan. Karena sangat berkecukupan, justru dia malah sebenarnya tuh berkecukupan dan dia bisa memenuhi kebutuhan semua orang untuk di bulan Desember ini, cenderungnya bisa. Hanya saja Pisces tuh kayak merasa saat di bulan Desember itu kayak seakan-akan apapun yang dilakukan tidak akan cukup, tidak akan bisa memenuhi ekspektasi banyak orang. Justru tanpa disadarin, Pisces sudah bisa memenuhi banyak ekspektasi banyak orang. Kenapa ada ngomong gitu dalam hal relasi? Karena di sini kayak nunjukin Pisces cenderung akan moody dalam bulan Desember ini. Moodinya bukan karena pasangannya nggak bener, tapi karena kerjaan atau karena karirnya seakan-akan dia bisa membuat lebih. Tapi untuk bulan Desember itu kayak stuck sampai sini dulu gitu loh, belum ada perkembangan lagi. Alhasil ya bete-nya mungkin di situ, moodinya di situ, dan itu ngefeknya tuh ke pasangan, imbasnya ke pasangan gitu ya. Jadi agak hati-hati nih. Sebenarnya secara relasi sebenarnya baik saja, aman-aman saja, tapi karena perasaan stuck di tempat itulah yang membuat relasi ini agak sedikit ganggu. Ini juga berlaku buat Pisces yang belum punya pasangan. Ketika menggebet orang di bulan Desember ini, sebisa mungkin justru hindari untuk ngomong yang berkaitan sama kerjaan dulu. Karena apapun pekerjaanmu seorang Pisces, meskipun sesederhana apapun pekerjaan kamu, hindari untuk curhat atau curhat colongan ke orang-orang yang kamu deketin. Karena kemungkinan besar di bulan Desember ini mereka belum bisa memahami apa yang kamu inginkan dan belum bisa memahami maksud kamu sebenarnya seperti apa, gitu ya. Sekian buat yang Pisces kali ini, dan sekian juga untuk yang bulan Desember 2022. Kalau suka, ya silahkan like, comment, share, dan subscribe. Thank you semuanya.